Oke, selamat menyimak anak-anak untuk materi sejarah kita yang ketiga. Kemarin kita sudah pelajari tentang sejarah, terus juga kita pelajari tentang pembagian zaman sejarah, ada pembagian zaman bumi dan pembagian zaman manusia. Kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang jenis-jenis manusia yang ada di Indonesia ya. Pertama, manusia yang ada di Indonesia yaitu jenisnya adalah Meganthropus paleojaponicus atau Meganthropus, kita umumkan saja Meganthropus ya. Nah, apa itu Meganthropus, Pak? Meganthropus adalah manusia besar ya. Mega artinya besar, tropus itu kera, manusia kera yang besar. Tingginya atau besarnya kira-kira 2-3 meter. Itu di Indonesia, itu yang ditemukan di Asia. Kalau yang ditemukan di Eropa bahkan lebih besar lagi, yaitu Giganthropus. Giganthropus itu lebih besar lagi, itu tingginya 4-6 meter bahkan. Nah, tuh kenapa tinggi manusia Indonesia atau manusia Asia dengan manusia Eropa berbeda, karena nenek moyang kita juga dikatakan ilmuwan itu berbeda ya. Tuh. Meganthropus. Yang kedua adalah Pithecanthropus. Oke, Meganthropus, kita balik lagi ke Meganthropus. Ada yang belum saya jelaskan tentang kehidupan Meganthropus ini seperti apa. Kehidupan mereka itu hidup di zaman Paleolitikum atau di zaman mereka hidup sendiri dan berburu dan tinggal di mana saja ya, kayak gelandangan gitu. Emang nggak kayak gelandangan, nggak pakai baju ya, tidak tidur di mana saja ya, itu seperti itu. Mereka berburu sendiri, mereka menikmati makanan sendiri. Itu Meganthropus. Masuk ke Pithecanthropus, hidup pada zaman apa? Itu hidup pada zaman Mesolitikum atau zaman batu pertengahan. Di sini mereka sudah berpikir, mereka sudah menggunakan pikiran mereka sedikit, karena ini sendiri dikatakan volume otak mereka itu sekitar 900 cc atau kecerdasannya sudah mulai nambah dibandingkan dengan Meganthropus. Kalau Meganthropus itu cuma 600 cc. Apa sih Pak cc? Perbedaan cc dalam volume otak manusia itu perbedaan kecerdasan ya, atau daya pikir. Ini bedanya manusia dengan hewan. Kalau hewan menggunakan insting, kalau manusia menggunakan pikiran atau akal mereka untuk menganalisis apa yang harus dia lakukan. Tuh, nah Meganthropus ini masih kecil otaknya, jadi mereka melakukan ya lebih mengandalkan insting mereka untuk berburu, insting mereka untuk berteduh, menyelamatkan diri dan lain sebagainya. Tuh Meganthropus. Pithecanthropus itu lebih baik lagi, mereka hidupnya sudah berkelompok. Mereka sudah memiliki tempat tinggal, mereka sudah tinggal di tepian sungai ya, tapi mereka belum bisa bercocok tanam. Nah, adapun tinggi badan mereka itu kalau Meganthropus 2-3 meter, ini cuma sampai paling maksimal itu 2 meter, maksimal tinggi mereka itu 2 meter. Ini adalah bentuk evolusi daripada Meganthropus mengecil. Kok bisa mengecil sih Pak? Karena apa yang mereka makan itu terbagi, dan apa yang mereka kerjakan tuh pun lebih ringan. Kok bisa seperti itu? Karena mereka berkelompok. Kalau Meganthropus mereka berburu sendiri, ibaratkan kayak gini, kita punya makanan nih, kita punya makanan. Kalau makanan kita nggak kita bagi-bagikan ke orang, kita makan sendiri, otomatis kita gemuk sendiri, benar? Kita menikmatinya sendiri. Nah, sedangkan kalau berkelompok itu mereka menikmati makannya bersama-sama, kerjanya pun tidak capek, tidak terlalu melelahkan, karena mereka dalam berburu itu membagi kelompok. Ada yang bagian membawa atau menggiring si musuh ke jurang, ada yang bagian memukul atau membunuh buruan itu dengan cara melempari dengan batu atau yang disebut kapak. Di sini ada yang namanya kapak genggam atau kapak lonjong ya. Apa sih Pak kapak genggam itu? Apakah benar-benar kapak yang dibuat dari besi? Enggak, itu tuh cuma batu aja. Batu yang mereka pegang itu dijadikan yang namanya kapak genggam atau kapak yang dipegang, digenggam. Tuh, Pithecanthropus tingginya sekitar maksimal 2 meter. Lalu yang selanjutnya adalah jenis manusia adalah Homo erectus. Apa sih Pak Homo erectus itu? Ini human atau sudah seperti manusia. Mereka sudah memiliki tempat tinggal, mereka sudah memiliki keluarga, kelompok.
Mereka juga sudah memiliki yang namanya hewan ternak. Mereka sudah memiliki pakaian dari kulit, atau mau itu kulit binatang ataupun kulit pohon, tumbuhan seperti itu. Di sini sudah mulai berpikir volume otak Homo erectus ini sekitar 1100 ya, 1100 cc. Artinya kecerdasan mereka sudah bertambah. Mereka sudah memiliki bahasa. Mereka sudah memiliki yang namanya mereka sudah memiliki bahasa, mereka sudah memiliki budaya, memiliki kepercayaan bahkan ya, karena di tempat-tempat mereka tempat tinggal itu pasti ada yang namanya gambar. Mereka sudah mengimajinasikan apa yang ada di otak mereka dengan batu, dan mereka menggambar dan melukis. Nah, itu di gua-gua. Makanya banyak di gua-gua purbakala itu ditemukan gambar-gambar itu karena mereka berkomunikasi. Apabila pada zaman Meganthropus dan Pithecanthropus ini mereka tidak menggunakan bahasa, masih menggunakan isyarat. Kalau zaman Homo erectus ini mereka sudah menggunakan bahasa. Mereka sudah tempat tinggal, berkeluarga, dan hidup di tepian sungai, juga bercocok tanam. Ini sudah seperti manusia pada umumnya. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir adalah Homo sapien. Ini sudah manusia seutuhnya. Mereka ini hidup zaman megalitikum. Ini zaman batu besar. Mereka sudah membuat kapak genggam beneran, kapaknya dikasih kayu, diikat seperti itu. Itu Homo sapien. Ini volume otaknya sudah 1200, udah sama seperti kita sih. Kita kan sekarang cc-nya tuh, otak manusia sekarang kan 1300 sampai 1400 cc. Kalau dulu tuh pada zaman Homo sapien ini hasilnya 1200, tapi mereka sudah seperti manusia pada umumnya. Mereka ada yang namanya sistem barter juga, kepercayaannya juga, adat istiadatnya juga ada seperti itu. Nanti kita jelaskan bagaimana Pak adat istiadat mereka sih, apakah mereka sudah memiliki kepercayaan atau belum. Itu kita lanjut di materi selanjutnya. Untuk materi sekarang ini cukup segini aja ya. Saya ingatkan kembali, ada 4 jenis manusia di Indonesia atau di Asia, yaitu pertama Meganthropus, itu hidup di zaman Paleolitikum. Pithecanthropus hidup di zaman Mesolitikum. Ada yang namanya Homo erectus, itu di zaman Neolitikum. Homo sapien itu zaman Megalitikum. Ya, antara Homo erectus dan Homo sapien ini lebih cepat perbedaan waktunya. Kalau dari Meganthropus ke Pithecanthropus tuh masih berpuluh ribu tahun atau bahkan ratus ribu tahun ya. Nah, kalau dari zaman Homo erectus ke Homo sapien ini sebentar saja, karena perkembangan otaknya lebih cepat. Sama deh kayak kita kenal yang namanya media digital berapa tahun sih ya? 2002 launching HP ke Indonesia. 2005 ada yang namanya HP Android. 2006, 2010 itu sudah marak yang namanya BlackBerry dan menggunakan 3G. Nah, lihat dalam jangka waktu 20 tahun aja, dari 2000 ke 2020 ini otak manusia sudah cerdas, bahkan sudah menggunakan gadget-gadget yang handal, yang lebih canggih lagi, sama kayak zaman dulu, cuma perbedaan waktunya aja yang berbeda. Kalau dulu memerlukan waktu mungkin sekitar 1000 tahun dari Homo erectus ke Homo sapien ini, dari yang tadinya mereka belum bisa mengolah besi, sifat Homo sapien ini sudah bisa mengolah besi, mengolah gerabah, membuat kerajinan dan lain sebagainya. Dan dikatakan bahwa pada zaman Homo sapien inilah penyebaran penduduk di Indonesia ya, atau di seluruh dunia ya. Oke. Untuk selanjutnya kita bahas yang namanya ras ya. Nah, ini ada beberapa ras di Indonesia. Ini adalah tugas kalian ya. Tugas kalian untuk mencari apa yang dimaksud dengan ras Mongoloid dan apa yang dimaksud dengan ras melanosoid ya. Pertanyaan pertama adalah, atau tugas pertama kalian adalah, apa yang dimaksud dengan ras Mongoloid. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan ras melanosoid ya. Mongoloid, melanosoid. Oke, sekian dari saya, Nurman Hidayat. Terima kasih dan selamat mengerjakan tugasnya. Untuk tugas yang kemarin saya sudah cek semua, dan yang belum mengerjakan silahkan dikerjakan karena itu masuk dalam penilaian kalian. See you, dadah.